Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Kita berjumpa kembali lewat tayangan program pembelajaran jarak jauh. Masih belajar dari rumah ya. Walaupun kalian sekarang sudah mulai PTM terbatas ya. Senangnya anak-anak bisa kembali ke sekolah. Tapi tetap Bapak akan memberikan materi pembelajaran ya melalui kanal YouTube PJJ KKG Kecamatan Harjamukti. Hari ini kita akan belajar tema 4 globalisasi, subtema 1 globalisasi di sekitarku. Nah, ini untuk anak-anak kelas 6 ya. Nah, yang akan kita bahas adalah pembelajaran 3 dan 4. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai ke pembelajaran, kita kenalan dulu ya. Nama Bapak lengkapnya adalah Muhammad Mulyawan. Nah, Bapak biasa sehari-hari dipanggil dengan Pak Wawan ya. Nah, tugas mengajar Bapak di SD Negeri Pesantren. Jadi barangkali ada anak-anak yang ingin kenal lebih dekat, yang ingin bertemu ya, bisa menyapa Bapak ya. Nah, oke. Sekarang walaupun kalian sudah melakukan tatap muka ya, pembelajaran tatap muka secara terbatas, tapi tidak bosan-bosannya Bapak juga menghimbau kepada anak-anak agar kalian selalu membiasakan diri dengan kebiasaan baru ya. Adaptasi kebiasaan baru. COVID sekarang belum hilang, Nak. Masih ada di sekitar kita. Maka kita wajib berusaha mencegahnya. Sudah sering banyak kan Bapak Ibu guru yang tampil di video ini. Ya, jangan lupakan protokol kesehatan ya. Protokol kesehatan itu apa aja? Banyak ya. Tuh. Ya. Sekarang kita membiasakan diri dengan kebiasaan yang baru. Tetap selalu kalau kalian PTM ke sekolah wajib menggunakan masker ya. Bapak Ibu guru di sekolah juga sudah menata tempat duduk kalian agar tetap pada jarak aman ya. Lalu sebelum sekolah juga, sebelum masuk mau berangkat, kalian harus sering-sering cuci tangan agar kuman-kuman yang ada di tangan kalian itu hilang ya, dan kalian tangannya steril. Lalu gimana kalau misalnya kalian bepergian jauh tidak menemukan air? Pakai hand sanitizer, makan makanan yang bergizi, olahraga ya. Lalu kalau kalian sudah pulang kembali ke rumah ya, sebaiknya kalian langsung mandi. Nah, itu adalah ikhtiar kita untuk tidak terserang penyakit COVID-19. Oke anak-anak, sudah siap untuk belajar? Nah, persiapkan diri kalian ya, persiapan belajar. Yang pertama, siapkan dulu alat tulis kalian ya. Pulpen, pensil, ya, buku untuk dicatat ya. Lalu sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Segala sesuatu yang baik harus diawali dengan perbuatan baik juga ya. Nah, supaya kalian diberikan kelancaran, supaya kalian bisa mengikuti pelajaran ini dan mudah materi yang akan Bapak sampaikan, kita berdoa dulu ya. Berdoanya dalam hati saja ya. Kita mulai berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, apa sih tujuan pembelajaran kita kali ini? Yang pertama adalah peserta didik ya, anak-anak hebat nih dapat menemukan informasi penting pada bacaan teks eksplanasi. Yang kedua,
Peserta didik mampu mengidentifikasi proses menyalurkan energi listrik. Tujuan berikutnya adalah peserta didik mampu mengidentifikasi contoh keberagaman ekonomi di lingkungan sekitar. Oke, itu tujuannya ya. Jadi video ini kan tayangannya cuma sebentar, jadi tidak banyak-banyak ya tujuan yang hendak dicapai. Baiklah, nah anak-anak, berkembangnya teknologi dan informasi, kemudahan transportasi, kerjasama internasional, perekonomian yang terbuka, memicu dan memacu terjadinya globalisasi. Kalian kan sekarang sudah masuk tema 4 ya. Tema 4 itu adalah globalisasi. Di pelajaran kemarin mungkin kalian sudah dibahas ya. Nah, globalisasi ini merupakan suatu proses yang mendunia yang dialami oleh penduduk dunia. Adanya globalisasi memunculkan dampak positif dan dampak negatif. Dampak globalisasi banyak ditemukan di lingkungan sekitar kita ya. Nah, anak-anak perhatikan tuh pengertian dari globalisasi. Bapak ingatkan kembali ya. Globalisasi merupakan suatu proses yang mendunia. Jadi segala sesuatunya itu bisa diakses ya. Dari sosial, politik, budaya, kesenian itu sudah gampang diakses dan prosesnya mendunia. Jadi seperti kalian ketahui, di era sekarang itu mudah sekali, gampang sekali menemukan apa yang kita cari ya. Nah, di era globalisasi ini juga kebutuhan hidup itu mudah didapatkan. Nah, nanti kita akan belajar teks eksplanasi tentang bagaimana menyalurkan energi listrik ya. Kita sudah berada di zaman kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekarang kita juga artinya tidak jarang mendengar ada satu daerah yang tidak ada listrik sama sekali, karena energi listrik ini sudah menjadi bagian kebutuhan dasar hidup manusia ya. Nah, sekarang kita akan belajar menemukan informasi dari sebuah teks eksplanasi ya, yaitu judulnya menyalurkan energi listrik. Baiklah, Bapak akan coba bantu baca ya, kalian simak ya. Nanti setelah kalian baca, kalian simak, kalian bisa menentukan apa sih informasi yang didapatkan dari teks eksplanasi menyalurkan energi listrik ini. Oke, dengarkan ya anak-anak ya. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dimungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Listrik dapat dihasilkan dengan memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam, seperti aliran air, sungai, PLTA ya, pembangkit listrik tenaga air, panas bumi, PLTU, lalu memanfaatkan aliran angin, PLTA, dan sebagainya. Setelah energi listrik dihasilkan di pusat pembangkit, energi listrik tersebut kemudian dinaikkan tegangannya oleh transformator. Oleh transformator ya, bukan transformer. Kalau transformer itu film robot ya. Nah, transformator ini penaik tegangan hingga 500 kV ya, baru kemudian disalurkan ke berbagai tempat menggunakan sistem transmisi yang dinamakan saluran udara tegangan tinggi atau SUTET. Jadi itu yang tinggi, kabel yang itu namanya SUTET ya. Nah, yang menyalurkan dari pusat-pusat pembangkit ya. Jadi dari pusat pembangkit disalurkan namanya alatnya SUTET ya. Setelah melalui SUTET yang melintasi wilayah pegunungan atau hutan-hutan, energi listrik kemudian masuk ke gardu induk. Nah, di gardu induk energi listrik diturunkan tegangannya oleh
transformator penurun tegangan menjadi tegangan menengah. Jadi dialirkan, ukurannya diturunkan lagi sampai 20 kilovolt. Kemudian listrik disalurkan ke gardu distribusi dan diturunkan kembali tegangannya. Dalam gardu distribusi menjadi tegangan rendah 220 volt. Nah, tegangan yang ini, yang 220 volt ini sudah sesuai dengan kebutuhan rumah tangga ya. Dan akhirnya energi listrik disalurkan ke rumah-rumah warga sehingga kita bisa menikmati yang namanya aliran listrik. Nah, itu ya. Dengan adanya listrik, kini masyarakat dapat mengakses informasi yang berasal dari berbagai belahan dunia. Tanpa listrik, tentunya hal tersebut tidak akan bisa terjadi. Lalu bagaimana dengan daerah kalian? Apakah kamu masih merasakan manfaat listrik dalam kehidupan sehari-hari di rumah? Tentu ya, karena kita di wilayah Cirebon, khususnya di Kecamatan Harjamukti, tidak ada daerah yang tidak menikmati listrik ya. Nah, anak-anak, itu adalah contoh teks eksplanasi ya. Contoh teks eksplanasi tentang menyalurkan energi listrik ya. Nah, di sini diceritakan bagaimana sih dari sumbernya, lalu diolah, lalu didistribusikan, lalu sampai ke rumah-rumah warga. Seperti itu ya. Nah, anak-anak hebat di rumah, coba kalian bayangkan. Sehari saja kalian tidak menikmati listrik. Nah, bagaimana rasanya? Mati gaya, mati kutu, ada, nggak bisa ngapa-ngapain Pak. Betul. Sok coba 2 hari kalian tidak diberikan akses listrik. Pasti pada ngedumel semua. Aduh, kapan sih? Waduh. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, kita masuk ke informasi penting dalam bacaan ya. Tadi ada teksnya kan? Kalian sudah mendengarkan, kalian sudah membacanya ya. Nah, sekarang kalian belajar untuk menentukan informasi penting dalam bacaan tersebut ya. Dalam bacaan tadi nih, ada informasi apa sih yang bisa kalian tulis dan bisa kalian sampaikan dari teks eksplanasi tersebut? Caranya untuk menentukan informasi penting dalam bacaan, yang pertama adalah membaca judul teksnya dulu. Baca judulnya apa nih? Nah, otomatis sistem rekaman yang ada di otak kalian itu, oh, ini tentang listrik. Nah, dikondisikan ya. Nah, setelah dibaca judul teksnya, jangan judulnya aja dibaca, tapi dibaca keseluruhan teksnya dengan cermat, dengan teliti, dengan konsentrasi tingkat dewa. Nah, itu dua cara ya. Dua cara. Dibacanya jangan kayak baca koran, udah selesai. Dipahami ya. Lalu yang ketiga, cara menentukan informasi yang penting dalam bacaan adalah membuat daftar pertanyaan untuk setiap paragraf, sehingga memudahkan dalam memperoleh informasi dalam teks ya. Lihat tuh, bacaan tadi ada berapa paragraf ya. Dibaca tiap paragrafnya. Nah, untuk mendapatkan informasi, kalian bisa ajukan kata tanya. Apa, siapa, mengapa, di mana, bagaimana. Nah, jawaban dari pertanyaan kalian itu adalah informasi yang bisa kalian sampaikan. Nah, walaupun tadi sekilas ya, Bapak sudah membacakan isi teksnya. Coba, informasi apa sih yang terdapat dari judul teks bacaan eksplanasi tadi? Ya, nanti kalau kalian menonton video ini, kalian bisa dimundurin tuh, dibaca lagi teksnya, dicermati. Nah, ini pokok informasi penting dari teks bacaan menyalurkan energi listrik ya. Bapak uraikan ya dari tiap paragraf. Informasi apa sih yang bisa didapatkan dari teks tersebut? Yang pertama,
Listrik memiliki peranan penting di era globalisasi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang ditunjang listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Jadi, itu informasi tuh. Betul tidak? Listrik memiliki peranan penting di era globalisasi. Betul. Listrik adalah kebutuhan dasar. Kalau nggak ada listrik, nggak ada internet. Kalian nggak bisa chatting. Wah, kalian nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, itu informasi yang pertama ya. Berikutnya adalah energi listrik dihasilkan dari pusat pembangkit listrik. Tadi sudah dijelaskan di awal. Pembangkit listrik itu apa aja ya? Ada PLTA, PLTU, PLTG ya. Dari berbagai sumber energi sehingga energi listrik ini bisa dibangkitkan. Yang berikutnya, energi listrik disalurkan ke berbagai tempat menggunakan sistem transmisi, yaitu sutet ya. Ingat, sutet bukan santet ya, beda ya. Sutet itu artinya saluran udara tegangan ekstra tinggi. Kalau bahasa sederhananya mah tiang listrik tapi lebih besar ya, lebih tinggi, kabelnya lebih panjang. Nah, itu yang berfungsi menyalurkan energi listrik ya. Nah, informasi apa lagi nih dari bacaan yang sudah Bapak bacakan tadi? Berikutnya adalah transformator. Ingat ya, jangan salah, bukan transformer. Transformator adalah alat penurun tegangan dari sutet ke gardu induk. Dari pembangkit, lalu disalurkan melalui sutet ke gardu induk. Ya, di gardu induk diolah lagi, diturunkan lagi tegangannya, sehingga listrik bisa sampai ke rumah-rumah warga. Nah, berikutnya, gardu induk menyalurkan kembali aliran listrik ke gardu-gardu distribusi. Nah, dari gardu-gardu distribusi ini dialirkan kembali ke rumah-rumah warga. Sehingga kalian bisa menikmati yang namanya listrik. Nah, ini anak-anak ya. Informasi penting dari teks bacaan menyalurkan energi listrik. Nah, di rumah nih pasti Bapak dan Ibu guru kalian juga memberikan materi, cari nih contoh-contoh bacaan tentang eksplanasi, teks eksplanasi, lalu diserap informasinya ya, dipetakan tiap paragrafnya, apa sih yang bisa diambil, info penting apa sih yang bisa diambil, tuh ya anak-anak ya. Oke, nah di era globalisasi, selain mengatur kebutuhan dasar hidup manusia, tentu ya kita sebagai warga masyarakat di tengah-tengah masyarakat ini, di era globalisasi ini banyak timbul keberagaman ya, dari keberagaman suku, etnis, budaya, semuanya itu di era yang sangat-sangat mudah bisa diakses. Nah, kita akan beralih nih ke pelajaran PKN, yaitu tentang bagaimana menyikapi keberagaman ekonomi dalam masyarakat ya. Nah, yang dikhususkan pada pembelajaran kali ini adalah keberagaman ekonomi. Nah, bisa dilihat di layar televisi kalian, di layar HP kalian ya. Setiap orang dilahirkan dengan perbedaan dari Tuhan. Gak mungkin kan Allah menciptakan manusia mukanya sama semua. Nah, pasti walaupun kembar identik pasti ada bedanya. Itu sudah merupakan sunatullah, sudah merupakan ketetapan ya. Allah itu menciptakan manusia dilahirkan berbeda-beda. Termasuk dalam hal ekonominya ya. Keterampilannya, pendidikannya, tingkat kemampuan dan kerja keras orang tersebut. Ya, itu adalah faktor-faktor yang menyebabkan keberagaman ekonomi di sekitar kita ya. Nah, sekarang anak-anak hebat kelas 6 ya, coba amati lingkungan sekitar. Kira-kira di lingkungan anak-anak nih, di RT, di RW kalian,
di rumah, apakah pekerjaan orang tuanya sama semua? Misalnya kerjanya jadi PNS semua. Enggak kan? Pasti berbeda-beda. Nah, itu namanya keberagaman ekonomi, ya. Coba lihat tingkat tingkat kesejahteraannya, ya. Ada yang mungkin dari keluarga yang kurang mampu, ada yang keluarga kaya. Kalau orang zaman sekarang tuh namanya, wih, ini dia anak sultan. Nah, berarti dia orang kaya. Nah, itu keberagaman ekonomi, ya. Ada juga orang yang kurang mampu, ya. Nah, itu yang harus kalian pahami, ya. Dan itu juga yang harus dijadikan sebagai bahan introspeksi. Kalau kalian berasal dari keluarga yang secara ekonominya kurang mampu, jangan minder, ya. Sebaliknya, kalau kalian berasal dari keluarga yang ekonominya mapan, mampu, lebih dari mampu, kaya, sampai kaya raya, nah, kalian tidak boleh sombong, ya. Nah, Bapak juga sama nih, mengajar dalam satu kelas yang muridnya itu beraneka ragam latar belakangnya, ya. Dari segi ekonomi, ya, ada yang mampu, ada yang sedikit kurang mampu, ya. Nah, itu biarlah kita terima sebagai keberagaman, ya. Nah, sekarang bagaimana sih cara menyikapinya, ya? Keberagaman ekonomi dalam masyarakat kita tuh. Yang pertama, nah, satu, anak-anak harus saling menghormati, ya, serta menghargai beragam kegiatan ekonomi, baik profesi atau pekerjaan yang dikerjakan oleh orang lain. Jadi harus menghormati, harus menghargai. Misalnya kita punya teman, ya, teman kita itu anaknya tukang ojek online misalnya, ya harus hargai. Ah, saya sih nggak mau berteman sama itu, dia mau anaknya tukang ojek. Nah, itu salah, ya. Jangan seperti itu. Pada dasarnya manusia itu diciptakan sama, ya. Nah, kegiatan ekonomi, profesi, ya. Lalu dilihat nih, ah, saya sih mau bertemannya sama anak-anak yang banyak duitnya aja, yang sanggunya gede. Nah, itu salah juga, ya. Dari segi ekonomi kita harus menghargai. Lalu yang kedua, cara menyikapi keberagaman ekonomi dalam masyarakat, meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif orang tersebut, ya. Nah, lihat nih, oh dia berhasil nih, ya. Oh, orang itu bisa usahanya bisa sukses. Kita jangan iri, tapi kita harus bisa meniru sikap positif orang tersebut, ya, supaya kita juga menjadi manusia yang lebih baik. Lalu cara yang ketiga, cara menyikapi keberagaman ekonomi, menumbuhkan sikap persaingan usaha yang sehat antar pelaku kegiatan ekonomi. Apa sih yang dimaksud pelaku kegiatan ekonomi? Ya, segala sesuatu atau seseorang yang melakukan kegiatan ekonominya. Misalnya tetangga sebelah nih usahanya dagang nasi goreng. Ternyata selang beberapa rumah ada juga yang dagang nasi goreng. Ya nggak apa-apa. Itu namanya persaingan usaha. Persaingan usaha itu hal yang wajar. Persaingan usaha itu hal yang lumrah, asal persaingannya dilakukan dengan cara yang sehat, ya, antar pelaku. Misalnya kalian gede nih, kalian jadi bandar bandar HP. Nah, di depan ada lagi yang bukan nih bandar HP counter. Nggak apa-apa, bersaing secara sehat, ya. Asal kalian tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang negatif untuk menjatuhkan usaha dari orang lain. Misalnya, oh jangan beli di situ tuh, barangnya jelek-jelek. Wah, menebarkan fitnah supaya si pelaku usaha itu menjadi bangkrut. Itu salah, ya. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, menghormati dan menghargai usaha ekonomi orang lain
dengan tidak iri atas kesuksesan dan keberhasilannya. Sudah Bapak jelaskan di awal ya. Menghormati dan menghargai usaha orang lain. Jadi kalian nggak boleh iri. Misalnya lihat kalian punya temen nih, bapaknya sukses. Kalian iri. Wah, dengan cara menjelek-jelekan, wah bapaknya itu sih jualannya nggak jujur. Nah, itu yang namanya iri ya. Kan di media sosial juga pernah bilang iri, bilang bos. Tuh, seperti itu ya. Jangan, nggak boleh ya. Jadi kalian harus berjiwa besar ya, menerima usaha orang lain yang sukses, usaha orang lain yang berhasil dengan cara ya sudah tidak iri, tapi mengambil sisi positifnya. Orang ini bisa sukses kenapa sih? Nah, begitu ya, supaya memacu kalian untuk lebih baik lagi. Yang berikutnya, bagaimana cara menyikapi keberagaman ekonomi dalam masyarakat? Bergaul atau bermain dengan kawan tanpa membedakan kegiatan ekonomi yang dikerjakan oleh orang tuanya. Itu juga sudah disampaikan di awal ya oleh Bapak. Kalian bergaul itu dengan siapa saja. Jangan membedakan latar belakang keluarganya. Wah, saya sih nggak mau main sama orang itu. Orang itu sih anaknya tukang beca. Nah, salah. Ya, nggak boleh begitu tuh. Ah, saya sih maunya main sama si ini ah. Dia kan anaknya ini, direktur utama PT Gojek Gajik misalnya. Nah, itu salah. Jangan ya. Jangan seperti itu. Bergaul dengan siapa saja. Selama pergaulan itu bernilai positif. Selama pergaulan itu tidak membawa kalian ke hal-hal yang negatif. Itu tidak apa-apa ya. Mau dia anaknya tukang beca, mau dia anaknya supir angkot, mau dia anaknya direktur, selama itu baik bagi kalian, memberikan nilai positif dalam pergaulan, tidak apa-apa. Kalian tidak boleh membeda-bedakannya. Nah, itulah keragaman ekonomi ya di sekitar kalian. Setelah kalian menyimak pembelajaran ini ya. Jadi poin yang pertama adalah bagaimana sikap kita menghargai perbedaan ya. Karena tadi Bapak sudah bilang di awal, perbedaan adalah sunatullah, ketetapannya. Ketetapan yang diberikan oleh Allah ya. Berbeda latar belakang keluarga, berbeda suku, berbeda ras, berbeda bahasa, itu sudah merupakan satu ketetapan. Karena negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia, itu negara yang terdiri dari keberagaman, ya, dari suku, budaya, bahasa, tingkat ekonominya, itu berbeda. Walaupun berbeda-beda, tetapi kita tetap satu juga. Nah, itu anak-anak tentang keberagaman ekonomi, ya. Nah, mungkin pembelajaran singkat ini ya kita akan lanjutkan di contoh-contoh keberagaman ekonomi di sekitar kita. Nah, kita langsung nih ke profesi ya. Yang pertama adalah penjahit. Di sekitar kita pasti ada dong, ya. Bapak aja nih misalnya bikin seragam. Nah, bikin seragam. Nah, kita cari nih penjahit yang bagus yang mana nih di lingkungan sekitar kita, ya. Lalu yang kedua, contoh profesinya ya, pedagang ATK. Mau pedagang ATK, mau pedagang kelontong, mau pedagang sayuran, itu namanya pedagang, ya. Banyak ditemukan di lingkungan sekitar kita, betul tidak? Nah, lalu nih ada lagi profesinya, orang yang bekerja sebagai ojek online. Karena adanya era globalisasi ini, akses mudah didapat, sehingga transportasi juga sekarang kalian bisa pesan melalui online. Ojek online ya, taksi online, itu bisa. Kalian tinggal pegang HP, gadget, mau kemana, kirim, datang. Kalian nggak mesti jauh-jauh ya. Kalian pengen makan apa nih? Aduh, hari ini aku mau makan jengkol.
Pesan online, tek 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 tek, datang. Nah, ya. Itu ojek online. Lalu profesi yang berikutnya adalah pegawai negeri sipil. Nah, alhamdulillah. Kayak Bapak ya. Bapak berprofesi sebagai pegawai negeri sipil. Nah, di lingkungan sekitar kita ada juga ya, mungkin yang berprofesi sebagai petani. Ya. Petani jangan dianggap remeh. Itu profesi yang menyediakan bahan dasar makanan kita, ya. Lalu berikutnya, profesi berikutnya adalah nelayan. Nah, Cirebon juga itu terletak di pinggir laut. Nah, kalian main tuh ke daerah pesisir, ke daerah kejawanan, itu banyak yang berprofesi sebagai nelayan. Nah, dari sedikit contoh profesi keberagaman ekonomi di sekitar kita, ya, masih banyak profesi-profesi yang lain ya anak-anak ya. Nah, pesan Bapak, kalian harus bisa menghargai segala keberagaman ekonomi yang ada di sekitar kalian ya. Profesi orang tuanya sebagai penjahit, pegawai negeri sipil, pedagang, petani, nelayan, atau yang sekarang ngojek ya, gak apa-apa ya. Kalian harus bisa menerima, kalian harus bisa menghargai. Nah, kalau sudah seperti itu, maka akan timbullah hubungan yang harmonis di masyarakat ya. Mungkin itu pembelajaran kita kali ini ya, dengan waktu yang sangat singkat ini. Walaupun kalian sudah PTM, ya ini sebagai tambahan materi kalian buat belajar ya. Semangat dalam mengikuti pembelajaran di sekolah. Jangan lupa juga kalian kalau ada waktu buka tuh YouTube-nya. Ini karena video ini tayang di YouTube ya. Buka untuk pembelajaran, oh materi ini, tema ini. Kalian belajar di rumah. Itu sebagai penunjang ya. Baik. Bapak akhiri, kurang lebihnya Bapak mohon maaf apabila ada salah-salah kata ya, Bapak akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.